Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini mata kuliah Fikih Munakat 1 kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini saya akan tampilkan absensinya di chat room di chat room Zoom meeting ya. Hanya yang ada di sini. Saya tidak akan tampilkan di Google Classroom, saya tutup. Jadi yang absen hanya yang masuk pada hari ini. Di Google Classroom saya tutup karena untuk mencegah mereka yang tidak hadir di Google Zoom meeting untuk absen. Jadi yang hadir hanya yang ada di Zoom meeting ya. Jadi yang di Google Classroom saya tutup, saya hilangkan absensinya. Hanya absensi ya. Untuk apa itu? Untuk modul tetap saya akan tampilkan di Google Classroom. Oke. Ini materi kuliah Pak, kalau HP-nya ada gangguan gimana, Pak? Kenapa? Kenapa? HP-nya ada gangguan. Saya barengan sama Fajri di kelas. Ya, berarti nanti kamu, siapa namanya kamu? Siapa? Ahmad Syaiful Fikri, Pak. Saiful Fikri. Ahmad Syaiful Fikri. Saiful Fikri. Oke, sekarang kamu yang penting gabung dulu dengan siapa kamu? Dengan siapa? Coba. Fajri Samsa. Fajri Samsana. Ya, kamu berdua ya. Fikri Sama saya, Pak. ya, Fikri dan Fajri gabung atau dengan yang lain gabung. Dengarkan mata kuliah saya. Yang penting gabung dan nanti absen segera isi. Oke, kamu Fajri Samsa dengan siapa saja coba? Fikri, terus siapa lagi? Mana? Oke, saya ulangi. Siapa tadi Fajri Samsa? Coba Fajri Samsa. Mana Fajri Samsa? Ya, Pak. Nah, Saya Fajri Samsa, Pak, yang punya akun. saya dengan siapa yang hadir di situ? Fajri Samsa dan siapa? Fikri ya. Ya. Dan siapa? Ada dua lagi. Satu cuma. Fikri dan Fajri cuma. Siapa lagi? Udah, ada ya, cuma berdua ya. Oke, enggak apa-apa ya. Penting tolong Fikri tetap stay di Fajri Samsa, jangan sampai tidak mendengarkan kuliah saya ya. Oke, jadi gitu. Ada lagi nggak yang bergabung berselain satu orang? Selain yang Fajri Samsa, ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke. Jadi tolong silakan di Pak, ini Rifat. mana Rifat? Rifat Hulukinisa gabung sama Ririn Oh, mana videonya Ririn? di pondok. Aktifkan videonya Ririn. Putri Duyanti, mana videonya Ririn? Mana? Aktifkan terus videonya ya. Ya, mana si Rifat? Mana Di pondok, Pak. Ya, mana Rifatnya? Tadi bilangnya ada Rifat. Oke. Jadi tetap ya, stay di situ ya, dengarkan mata kuliah saya ya. Rifat dan Ririn. Oke, silakan. Oke, baik. Dan tolong diingat, absensi silakan diisi. Yang mengisi hanya yang ada di Zoom meeting ini ya. Jadi di Google Classroom tidak saya tampilkan karena untuk menghindari mereka hadir, mereka yang tidak hadir itu absen.
Makanya saya tampilkan hanya di Zoom meeting ini. Dan saya karena waktunya terbatas, jadi tidak akan cross check. Tidak akan cross check ke Zoom meeting, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir gitu ya. Saya hanya percaya kepada kalian, mereka yang absen hanya yang hadir di Zoom meeting kali ini. Begitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita mulai materi kita hari ini, yaitu materi pertemuan ketiga. Materi pertemuan ketiga. Oke, saya tampilkan dulu ya RPS-nya ya. Ya, sebentar. Ya, saya coba balik. RPS mata kuliah Fikih Munakat 1. Ini dia ya. Punten Pak. Kenapa? Pak, punten Pak. Ya, kenapa? Mau izin ngejum bareng Pak. Soalnya HP saya gangguan Pak. Oke, Sama Rehan Pak. Rehan, Ahmad Hidayatullah Pak. oke, silakan, langsung. Ongoing proses. Ahmad Hidayatullah Pak. Oke, Ahmad Hidayatullah, silakan. Sama Rehan Pak. Assalamualaikum Pak, mohon izin bentar Pak. Ya, kenapa? Siapa lagi? Ya, saya Iqbal Muhtarom dari semester 5 MK Ngulang Pak. Ya, Izin silakan. masuk kelas Pak. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. RPS-nya adalah ini ya. Oke, nah diperhatikan dulu RPS-nya ini dia ya. Ini RPS-nya. Materi kita adalah pertemuan ketiga. Ini dia. Nah ini dia ya. Pertemuan ketiga. Pertemuan keempat, karena kemarin kan sudah ya dirapel ya. 1 dan 2 dirapel jadi 1. Jadi materi pertemuan 2 dan 3 sudah. Dan berikutnya kita masuk ke materi pertemuan keempat. Oke, perhatikan ini dia. Kita akan membahas tentang akad pernikahan. Gitu ya. Ini seperti yang ada di ini yang saya blok di RPS. Ada materi tentang akad pernikahan. Oke. Baik. Itu tadi pembahasannya, dan sekarang kita langsung masuk ke modul. Oke, saya akan bagikan dulu ya modulnya untuk materi kelas HKID. Oke, saya tampilkan dulu ya. Saya kembali ke apa? Pak, punten Pak. Ya, kenapa? Apalagi? Ini punya rival nggak bisa masuk Pak. Apanya? HP-nya baru buka. Maksudnya ketemu apa? Ini masuk ke link yang dikirim sama Bapak. Ya sudah, kamu masukin dulu. Daftar dulu, Pak. Isi dulu. Ya Pak. Nanti kan sambil jalan itu kan pasti ada kendalanya. Mungkin ada sinyalnya gitu loh. Kalau udah bisa masuk berarti karena sinyal. Ya, karena sinyal. Ya Bu, ya Pak. Dikira mah Apa? dibatasi sama Bapak. Oh, enggak. Maksudnya dibatasinya apa? Waktu. Enggak. Pokoknya isi dulu modulnya apa? Absensinya. Nanti lihat keadaan. Ya. Oke. Materi 3. Saya upload ya. Sebentar, saya upload dulu di Google Classroom. Saya upload materi 3 akad pernikahan. Oke, sebentar. On proses nih. Sabar. Sedang saya upload materi 3 akad pernikahan. Oke, sambil jalan kita tunggu. Oke, saya akan tampilkan materi kita hari ini nih. Oke, saya tampilkan ya. Materi akad pernikahan. Oke, ini dia. Nah, ini dia ya, bisa dilihat ya. Akad pernikahan. Bisa dilihat atau belum? Coba dilihat, dikomentari, coba. Coba Fajri, lihat nggak? Udah Pak, ya udah. Oke, Udah baik. Pak. Baik. Kita akan bahas satu persatu materinya. Oke, yang pertama ada apa saja materinya?
isi dari materi akad pernikahan, pembahasannya, submaterinya adalah 1. Menerangkan macam-macam sigot pernikahan. Yang kedua, menjelaskan tentang perbedaan ulama tentang sigot pernikahan. Jadi nanti akan ada pendapat ulama mengenai boleh tidaknya menggunakan sigot pernikahan ini. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan ini sedang proses ya. Sedang proses belum selesai ternyata. Padahal harusnya cepat ya. Oke, kita mulai saja ya pembahasan tentang akad pernikahan. Yang pertama sebelum kita lanjutkan, saya jelaskan dulu pengertian ijab. Ijab dan qabul. Sigot itu kan sebenarnya adalah ucapan yang diucapkan oleh wali nikah yang disebut dengan ijab dan yang diucapkan oleh calon suami atau qabul. Nah, apa pengertian ijab dan qabul itu? Kita pindah dulu ke pengertian ijab dulu. Apa pengertian ijab? Ijab adalah pernyataan pertama yang diucapkan oleh pihak perempuan, dalam hal ini wali nikah, untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri. Jadi pernyataan yang diucapkan oleh pihak perempuan atau wali dengan tujuan untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri. Itu ijab. Sedangkan qabul yaitu pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki. Siapa? Calon suami. Untuk menyatakan keridhaan dan persetujuan oleh pihak laki-laki. Jadi itu ijab dan qabul. Ijab diucapkan oleh wali nikah, qabul ya dibalas oleh jawaban dari pihak calon suami. Jadi itu ya pengertian ijab dan qabul atau sigot. Berikutnya kita lihat. Ini ada di kitab Wahbah Az-Zuhaili halaman 37. Disebutkan wa kullun minal ijabi wal qabuli, dan setiap ijab dan qabul itu yakunu lafdon, kadangkala berbentuk lafaz, wa qad yakunu kitabatan, dan kadang-kadang berbentuk kitabah atau tulisan, au isyaratan atau bahasa isyarat. Jadi artinya setiap kita melihat akad nikah, maka biasanya akad nikah itu atau sigot nikah itu biasanya berbentuk lafaz. Apa itu lafaz? Ucapan. Dan kadang juga berbentuk tulisan atau bahasa isyarat. Jadi kalimatnya lafaz akad nikah itu ada kala berbentuk ucapan, ada kala berbentuk tulisan, ada kala berbentuk bahasa isyarat. Jadi artinya, ini kesimpulannya bahwa dalam melaksanakan ijab qabul itu harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang bisa dipahami oleh semua pihak. Dipahami apa? Sebagai pernyataan kemauan untuk melakukan pernikahan yang timbul dari masing-masing kedua pihak. Dan otomatis kalimat itu yang dipahami itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya. Jadi kalau misalnya saya bla 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 bla, nikahnya bla 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 bla, pakai kalimat bla 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 bla, jelas enggak? Tidak jelas. Maka itu tidak boleh digunakan dalam akad nikah karena tidak dipahami maksud dari bla 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 itu. Jadi intinya harus dipahami. Dan kalau misalnya tulisan, maka tulisannya harus jelas. Tidak boleh tulisannya itu tulisan yang samar-samar atau tulisannya buram atau pakai alat tulis yang tidak menampilkan kalimat yang jelas. Misalnya pakai pensil, pensilnya belum diraut lagi. Maka muncul kalimat yang tulisannya samar, itu tidak boleh. Harus jelas kalimat tulisannya. Atau mungkin bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya nggak jelas. Itu tidak boleh dipakai. Harus benar-benar sesuai dengan standar
bahasa isyarat gitu ya. Nah itu ya kalau pakai kalimat tulisan atau kalimat bahasa isyarat. Nah itu macam-macam sigot. Nah sekarang berikutnya kita lihat wa alfadul ijabi wal qabuli. Adapun lafaz ijab dan qabul itu ada 3 ternyata. Minha 1, minha ma huwa muttafaqun ala inqadiz zawaji bihi. Kedua, wa minha ma huwa muttafaqun ala adami inqadiz zawaji bihi. Dan yang ketiga, wa minha ma huwa mukhtalafun fihi. Jadi ada 3 bentuk lafaz ijab qabul atau lafaz sigot. Pertama, lafaz yang disepakati oleh para ulama bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Itu 1. Yang kedua adalah lafaz yang ulama sepakat tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Dan yang ketiga, lafaz yang ulama berbeda pendapat apakah boleh dijadikan lafaz akad nikah atau tidak boleh. Jadi ada 3 ya. Nah, kita bahas satu-satu yang 3 ini. Lafaz ijab qabul atau lafaz sigot nikah. Yang pertama, wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala inqadiz zawaji biha. Yang pertama lafaz yang ulama sepakat lafaz itu bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu? Fahiya lafdu angkahtu wa zawwajtu. Yaitu lafaz angkahtu, saya nikahkan, dan zawwajtu atau saya kawinkan. Itu ulama sepakat bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Yang kedua, wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala adami inqadiz zawaji biha. Lafaz yang ulama sepakat bahwa lafaz-lafaz ini tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Yaitu fahiyal lati la tadullu, yaitu kalimat yang tidak menunjukkan ala tamlikil aini atas kepemilikan suatu benda fil hali seketika itu. Jadi kalimat ini tidak menunjukkan atas kepemilikan atas sesuatu pada saat itu juga. Ini bisa tidak gitu ya. Dan juga wala ala baqail milki muddatal hayati. Dan juga tidak menunjukkan atas kekalnya hak milik muddatal hayati sepanjang hidup. Jadi kalimat ini tidak bisa karena tidak memiliki kekuatan untuk memiliki atas sesuatu dan juga tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki keabadian dalam hak milik selama hidup. Apa itu kalimatnya? Wahia al-ibahah, lafaz ibahah, membolehkan. Wa awil i'arah atau i'arah. Apa i'arah? Pinjam. Awil ijarah, ijarah, sewa. Awil mut'ah, kalimat mut'ah, menikmati, bersenang-senang. Wal wasiyah dan wasiat. Wal rahan dan gadai. Wal wadi'ah dan titip. Wanahwaha dan sebagainya. Jadi kalimat ibahah, misalnya, saya bolehkan kamu memiliki anak saya. Kalimat membolehkan itu bisa multitafsir. Bolehkan apa memiliki? Dan memilikinya tidak berlaku selamanya. Belum tentu memiliki itu selamanya. Bisa jadi setelah itu dicabut hak miliknya. I'arah, pinjam, apalagi pinjam. Pinjam kan nggak bisa selamanya pinjam. I'arah juga sama. Ijarah, sewa itu juga nggak bisa. Saya sewakan anak saya. Nah, berarti kan ada masanya sewa itu. Dan seterusnya. Jadi ulama sepakat kalimat-kalimat ini tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Yang ketiga adalah wa ammal alfadul lati ikhtalafu fi inqadiz zawaji biha. Yang ketiga adalah lafaz yang diperselisihkan oleh para ulama.
apakah bisa menjadi lafaz dalam akad nikah atau tidak. Apa kalimatnya? Wahya lafdul bai'i, lafaz jual beli. Saya jual, saya beli. Misalnya si wali bilang, saya jual anak saya. Kemudian si calon suami mengatakan, saya beli anak bapak. Itu ulama beda pendapat. Ada yang boleh, ada yang tidak. Dan walafdul hibah, lafaz hibah. Hadiah, pemberian. Wasodakoh dan lafaz sodakoh, sedekah. Awil atiyah atau pemberian. Wanah luha dan lain sebagainya. Mimma dari kalimat yang dulu yang menunjukkan ala tamlikil aini fil hali, atas kepemilikan atas sesuatu benda fil hali seketika itu juga. Wa baqaul milki muddatal hayati dan menunjukkan atas kekalnya hak milik selama hidup. Nah, ulama beda pendapat di sini. Nah, bagaimana pendapat ulama? Kita lihat. Menurut ulama Al-Hanafiyah, mazhab Hanafiyah, wal malikiyatu ar-rajih dan sebagian malik yang lebih unggul mengatakan bahwa kalimat bay'un, kalimat atiyah, kalimat sedekah itu bisa menjadi akad nikah bisyarti niyatin, dengan syarat harus ada niat. Niat apa? Niat menikah. Boleh dipakai tapi harus diniati untuk menikah. Dan auqarinatin yang atau ada petunjuk tadullu ala zawaji yang menunjukkan terjadinya perkawinan. Misalnya kabayanil mahri wa ihdarin nasi wa fahmi syuhudil maksuda. Seperti menjelaskan adanya mahar atau menghadirkan orang-orang undangan dan memahaminya para saksi akan maksudnya pernikahan. Jadi kalau misalnya wali mengatakan, saya jual anak saya dengan mahar sekian dibayar tunai. Kemudian dijawab oleh si calon suami, saya beli anak bapak dengan mahar sekian dibayar tunai. Kalimat itu boleh menjadi lafaz akad nikah dengan syarat diniatkan untuk menikah. Atau ada undangannya. Atau para saksi yang menjadi saksi itu memahami maksudnya itu bukan jual beli tapi maksudnya menikah. Jadi itu ya, itu boleh kata mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Mazhab yang lain bagaimana? Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan bahwa la yanaqidu zawaju biha wala yanaqidu illa bilafdin nikah awit tazwiji. Kalau Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tidak sah kalimat jual, kalimat sedekah, kalimat atiyah sebagai lafaz akad nikah. Karena apa? Karena yang sah hanyalah lafaz angkahtu dan zawwajtu saja. Tidak boleh kalimat yang lain menjadi lafaz akad nikah. Hanya yang boleh angkahtu dan zawwajtu. Baik. Jadi itu ya pandangan ulama mengenai lafaz yang diperselisihkan apakah bisa menjadi lafaz akad nikah atau tidak. Jadi kesimpulannya lafaz nikah itu ada 3. Pertama, sepakat ulama lafaz yang disepakati bisa menjadi lafaz akad nikah seperti lafaz angkahtu dan zawatu. Dan yang kedua, lafaz yang ulama sepakat tidak bisa menjadi lafaz akad nikah seperti ijarah, i'arah, ariyah, kemudian wasiat, rahan dan lain sebagainya. Tidak sah. Dan yang ketiga adalah lafaz yang ulama beda pendapat. Apakah bisa atau tidak menjadi lafaz akad nikah? Pertama, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa lafaz sedekah, lafaz bay'un, lafaz atiyah, lafaz sedekah itu bisa menjadi lafaz akad nikah dengan syarat ada niat nikah dan ada bukti-bukti terjadinya pernikahan. Misalnya adanya mahar dengan adanya saksi yang paham maksudnya dan adanya undangan. Tapi menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah semua lafaz yang lain kecuali hanya lafaz angkahtu dan zawwajtu. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, maka berikutnya
Kenapa? Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada. Oke, baik. Berikutnya saya akan memberikan tugas. Dan sebagai informasi, tugas kali ini akan saya jadikan tugas kelompok. Oke ya, tugas kelompok. Bagaimana bentuknya? Oke, perhatikan. Tugasnya saya akan tampilkan di Google Classroom ya. Ya, ini kok tadi lambat ya tadi misalnya. Modulnya agak lambat. Gagal. Tadi proses upload modul gagal, saya ulangi lagi. Oke, sebentar, sabar ya. Ini sedang proses upload. Oke, saya tampilkan nih biar kalian tahu nih. Nah, tadi. Oke, ini dia ya. Sedang upload nih. Bapak punten izin nanya. Oh ya, silakan. Siapa namanya yang mau bertanya? Namanya Ajeng Nur Fitriani. Ajeng, mana sih namanya Ajeng? Bentar, saya cek dulu. Mana mukanya? Mana Ajeng, mana Ajeng? Mana kok ada Ajeng ini? Oke, silakanlah. Ajeng, silakan bicara. Kalau misalkan nikah tuh kan dikasih mahar kayak gitu, itu sama aja dengan membeli apa bukan sih? Membeli wanita gitu tuh. Ya. Kalau sudah Ajeng. Oke, gini Jeng ya. Sudah, Pak. Pada prinsipnya memang sebenarnya perempuan itu kalau bahasa kasarnya ya dijual oleh orang tuanya. Tapi karena kita ini sebenarnya bukan, karena perempuan dimuliakan ya, dalam Islam itu dimuliakan. Memang mahar itu adalah pembayaran yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Dibayar itu perempuan. Tapi bukan berarti perempuan rendah derajatnya. Justru mahar itu dijadikan bentuk, makanya nanti kalau kalian belajar di materi mahar akan diwujudkan, akan kelihatan itu. Mahar itu sebenarnya adalah pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai wujud cinta kasihnya suami kepada istri. Itu ya mahar. Memang secara kasar ya dibayar perempuan, tapi bukan berarti sekasar itu perempuan diibaratkan barang yang dibeli, seperti hanya kita beli makanan ke warung, bukan. Tapi justru perempuan itu dibayar karena martabatnya tinggi di hadapan Allah. Makanya dibayar. Seberapa tinggi derajat perempuan itu ya seberapa besar juga dia mendapatkan mahar. Jadi ya memang dibayar. Memang dibayar itu. Seperti hanya barang. Tapi bukan berarti seperti barang. Itu penghargaan laki-laki kepada perempuan. Atas, ya mungkin karena dia punya derajat sosial yang baik ya. Karena derajat sosial itu dia dibayar dalam bentuk mahar. Gitu ya, Ajeng ya. Bisa sama persis, tapi tidak berarti sama persis. Itu ya. Iya, makasih Pak. Nanti lebih lengkapnya bicara mahar di materi tentang mahar. Nanti. Oke, ada lagi sambil tunggu ini proses load upload. Hadida Pak, izin bertanya. Hadida, oke. Ya, silakan Hadida. Bagaimana hukumnya jika seseorang tidak ingin menikah, Pak? Seperti tokoh Islam kan ada ya, apa sih? Robiah al-Adawiyah itu kan tidak menikah. Itu bagaimana, Pak? Bagaimana hukumnya ya? Sebenarnya materinya mestinya ditanya kemarin itu.
hukum nikah. Karena kan menyangkut materi kan ya, harusnya ya. Tapi tidak apa-apa, Iya, saya Pak. jawab sedikit aja. Jadi gini, kita bicara persoalan nikah itu kan secara zohiriah kan ya. Fikih itu kan zohiriah kan. Kata Allah, nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair, kata Allah dalam hadis qudsinya. Atau mungkin Rasulullah ini yang berpendapat. Sebenarnya fikih itu bicara apa? Membicara hukum secara zahir. Allah kita manusia itu kan memberikan ketentuan secara zahir bahwa hukumnya begini. Hukumnya begitu. A, B, merah, putih, hukumnya begitu. Kan ada ketentuannya dalam fikih kan. Perempuan yang tidak punya wali ya tidak boleh menikah, harus ada walinya. Itu kan ketentuan secara zahir. Dan fikih memang mengatur secara itu, secara zahirnya. Tapi sebenarnya secara hakikat, secara sirron, secara batin, ada lagi yang lebih tinggi. Apa? Allah yang sebenarnya maha memutuskan. Kata Nabi, wallahu yatawallas sarair. Memang manusia secara zahir akan memutuskan, tapi sebenarnya akhirnya, ujung-ujungnya, putusannya ada di tangan Allah. Maka kalau sudah bicara kisahnya Rabi'atul Adawiyah, itu ingat ya, itu cerita-cerita sufisme. Mungkin saja Rabi'ah Adawiyah itu tidak menikah karena dia pada level sudah hubbulillah, sudah cinta yang mati sama Allah. Itu sudah bukan urusannya fikih berarti. Sudah masuk wilayahnya thariqah, masuk wilayahnya tasawuf. Kan mungkin saja secara fikih itu salah. Tapi mungkin saja fikihnya berbeda. Kenapa? Sudah levelnya syariat, baru level syariat. Nah, orang di level syariat itu bicaranya bisa saja halal haram. Tapi ada level yang lebih tinggi, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, mungkin saja kalau bicara level tasawuf seperti ini ya, itu sudah level ma'rifat itu. Mungkin saja Rabi'ah Adawiyah itu sudah level waliullah yang sudah tahu di mana kebenaran versi Allah. Jadi kita tidak bisa menghukum itu. Kita tidak sampai ke situ karena kita masih bicara syariatnya. Fikih itu syariat. Levelnya level syariat. Ya, itu bukan wewenang kita lagi ya. Itu sudah semua kembali kepada Allah. Jadi gitu ya, Hadidah ya. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami ya. Berarti apa sih, itu mah buat kita yang awam aja ya Pak ya, kalau sufi kayak gitu mah nggak apa-apa gitu. Ya bisa jadi begitu, bisa jadi jawabannya begitu. Jadi boleh kita ambil hikmahnya, tapi yang penting kita jangan sampai memutuskan untuk mengikuti jejak yang dilakoni oleh Rabi'ah Adawiyah. Artinya apa? Dalam fikih itu ada larangan tabattul ya. Ingat, ada larangan tabattul. Apa tabattul? Fokus hanya untuk ibadah dan tidak mau menikah. Itu tidak boleh, karena Nabi sudah melarang. Naha anit tabattul. Naha Rasulullah SAW anit tabattul nahyan syadidan, kata Nabi. Nabi melarang tabattul. Atau orang yang memutuskan ibadah khusyuk kepada Allah tapi lupa dengan dunia. Lupa dengan menikah. Lupa dengan beristri atau bersuami. Tidak boleh. Nahyan syadidan, dengan larangan yang sangat keras. Itu kata hadis Nabi. Tidak boleh. Gitu ya. Mungkin nanti level pembicaranya bisa lebih lanjut di luar kelas. Karena itu menyangkut aspek Ya Pak. tariqullah gitu ya. Bukan urusan fikih, bukan urusan syariat, bukan urusan fikih munakah gitu. Gitu ya, Hadidah ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke ini ya. Kita kembali ke materi. Itu sudah muncul materi kuliah kita, akad pernikahan. Sudah muncul ya di HKID, sudah keluar. Dan sekarang saya akan tampilkan tugasnya. Oke. Bentar ya, saya tampilkan dulu tugasnya. Nah, ini dia. Udah lihat ya. Nah, ini saya akan munculkan tugasnya dan juga pembagian kelompoknya sudah ada di sini. Oke. Tugas 3 menjawab 1 dari 3 soal. Oke, silakan dimunculkan. Ini silakan di Google Classroom sudah muncul ini.
Nah, sudah ya, sudah muncul ya. Silakan dilihat. Sudah muncul itu. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Kita lihat di situ ya. Nah, lihat ya, di situ ada keterangan begini. Jawablah 1 dari 3 pertanyaan berikut ini. Jadi ingat, ini tugasnya tugas kelompok ya. Sudah saya bagikan kelompoknya 1, 2, 3. Ini ada di bawah sini. Nanti kalian kerjakan. Untuk kelompok 1, jawab soal nomor 1 ini. Jadi nomor 1 ini dijawab oleh kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Bagaimana hukumnya? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Padang, bahasa Minang, dan lain sebagainya. Atau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, dan sebagainya. Bagaimana hukumnya itu? Nah, kemudian kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar? Dilihat di situ. Dan yang ketiga, kelompok 3 menjawab soal nomor 3. Ini pertanyaannya. Bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Nah, silakan dikerjakan. Dan kelompoknya sudah saya bagi ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 ini. Siapa itu namanya? Nah, ini dia. Ririn, Mufrotun, Ahmad Khairul Imam, Ajeng, Muhammad Qori, Muhammad Rifki, Fahra, Ainun, Rifat, Nurul Aulia, Rasyidik Wahid, dan Maulani Ma'rif. Itu kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Itu siapa namanya ini? Ini dia. Anti, Asti, Fajri, Syifa, Ani, Putri Safutri, Ahmad Saiful, Muhammad Malki, Lilis, dan Siti Munirah. Itu kelompok 2. Dan kelompok 3, Hadidah, Dewi, Lutiana, Ahmad Hidayatullah, Rifal, Al-Faqih Ulul Albab, Awan Royani, Azharuddin, Aniqatul Wafa, Rayhanda, Imam Ali, Jajang, Ubaidillah, dan Iqbal Muhtaram. Itu kelompok 3. Nah, perhatikan masing-masing kelompok ini berdiskusi. Dan nanti hasil diskusinya ditulis di MS Word atau di Word yang versi Google Form, dan disebutkan siapa anggota yang terlibat. Saya menyarankan semua anggota harus terlibat. Supaya apa? Supaya halal menyertakan namanya. Dan nanti langsung ditulis namanya siapa saja, kelompok 1, nama A, B, C, dan seterusnya yang aktif. Atau kelompok juga bisa mengeluarkan nama 1 orang atau 2 orang jika anggota kelompoknya ini tidak aktif. Silakan, itu wewenang kelompok masing-masing. Mau dikeluarkan atau dimasukkan terserah masing-masing anggota kelompok. Saya serahkan sepenuhnya kepada kalian. Dan perlu diingat, batas akhir pengumpulannya adalah hari Selasa tanggal 11 Oktober atau 2 minggu lagi dari sekarang. Kalau minggu depan kan tanggal 4 masih tugas 2. Ini tugas 3, 2 minggu lagi, tanggal 11 Oktober 2022 pukul 8 pagi. Jadi tolong diingat batas akhirnya. Dan itulah tugasnya yang harus kalian kerjakan. Dan perlu kalian ketahui, tugas ini harus menggunakan sumber. Sumbernya apa, Pak? Nah, kita lihat sendiri di sini, di materinya. Coba saya buka lagi ya, screenshot. Saya share screen lagi materinya. Ini dia. Ya. Saya sudah siapkan di sini materinya.
Ini untuk yang satu, soal nomor 1 ada di sini nih. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Di sini ada kitab rujukannya, Kitabul Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu juz 7 halaman 41 sampai 40 sampai 41. Ini ada di sini. Ya, silakan kalian terjemahkan, kalian diskusikan yang mana ini. Kemudian yang kedua ada soal nomor 2 ini. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr, ada di sini nih. Nah, ini dia nih, ini kitabnya nih, halaman 41. Tuh. Ada juga di sini. Atau di halaman 41 dan 42 itu ada keterangan tentang hukum fi'il mudhari. Fi'il amr ini ada di halaman 41. Tuh, silakan dilihat. Di modul sudah ada. Terus yang ketiga, soal nomor 3 itu juga ada di sini. Bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Ada jawabannya di sini. Di halaman 54, 55. Ada di sini jawabannya. Ini juga di halaman 54. Sudah saya siapkan. Anda sebenarnya kelompok hanya tinggal apa? Menerjemahkan. Gitu ya. Jelas pertanyaan untuk tugas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi silakan kalian kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu karena cukup panjang, masih lama ini. Silakan kelompok, anggota kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bekerja sama, mendiskusikan kapan akan dijawab ini. Masih ada waktu sampai tanggal 11 Oktober 2022, hari Selasa. Iya, Pak. Siap. Oke, silakan lihat untuk absensi sudah berapa orang ini? Saya cek dulu ini. Ada berapa orang ini? Dan Nggak bisa, Pak. Absennya. Iya, Pak. masa sih? Iya, Pak. Nah, saya cek dulu ini. Coba ntar. Dari awal MK, Pak. Ya nggak bisa, dari awal MK itu sudah ada yang masuk kok, kemarin ada kok. Ya nggak bisa dong, harus ada. Kalau awal MK itu kan sudah isi semua kan, ada beberapa yang diisi kan. Ini cuma ada yang 20 September, Pak, yang kemarin itu. Benda sekarang 27 September, yang 20 ya sudah, kan sudah masuk itu. Nggak bisa Iya, Pak, belum ada. Iya, Pak, belum ada, Pak. Iya, Pak. Oh, Belum ada, Pak. bisa ini, gimana ini? Sebentar. Coba saya ulangi lagi nih, biar masuk nih. Oke. Oke, coba yang kedua itu silakan diisi di chat room Google Zoom meetingnya. Itu saya masukkan udah kodenya itu. Belakangnya EL6, silakan diisi segera. Nanti saya akan tutup sampai jam sesuai absen ya, sesuai jadwal. Sampai jam 15.00. Kan saya tutup jam 15.00, jam 3. Itu aja ya. Silakan diisi secepatnya. Oke, sudah ada yang masuk nih. Ya. Jadi tunggu semuanya masuk. Ini Rival sudah masuk, Rival. Fajri sudah, oke. Dan seterusnya ya. Harap kalian isi dengan benar absensi. Oke, baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan absen segera diisi sampai jam 15.00. Sudah harus selesai. Ini kenapa Muhammad Kori ini kok masukkan nama kamu di sini?
Kenapa Kori? Ini Kori. Ada kendala apa kamu Kori? Hah? Mana Kori nih? Baik, saya kira cukup ya teman kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.